Stay tuned at 100 FM Play 99ers. Hai 99ers, balik lagi barengan sama Sevia Dara di MBU. Memang butuh uang. Hari ini kita ketemuan barengan sama Kak Eka, co-founder dari Daun Desa. Hai, coba mana suara cantiknya Kak? Udah masih soft spoken nih, itu bahasa anak-anak gaul tuh soft ya. spoken. Iya. Ya itulah ya, Sevia Dara bertemu lagi dengan cewek-cewek soft spoken tuh agak lumayan susah ya untuk diseimbangkan. Tapi Kak Eka apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana tadi perjalanannya ke sini? Lumayan agak macet ya, karena Persib menang Karena ya. Karena Persib menang. buat Persib, betul. Tapi terima kasih banyak waktunya udah main-main ke sini. Makasih udah dulu sudah diundang. Mau ngasih insight juga buat para Gen Z ini, ya kan? Apalagi tentang bisnis ya, Kak. Tentang bisnis ya sebenarnya Bisnis. masih awam lah, masih pemula lah. Tapi aku tuh jadi penasaran dulu sama Kak Eka-nya sendiri. Kak Eka tuh terjun di bisnis tuh awalnya di tahun berapa? Sebenarnya kalau terjun awal banget itu dari SMP. Dari SMP udah bisnis. Udah bisnis, bukan bisnis, mungkin lagi jualan lah. Apa sih, ya. Kak? Jualan pertama kali jualan dulu apa sih? Tuh jualannya tau nggak sih masker organik. Iya, organik gitu. yang hijau-hijau itu loh. Hijau-hijau Ya. itu. Dari yang situ sempat lah berjalan gitulah. Itu ngambilnya tuh dari suppliernya tuh ya dari Cimahi. Nah kebetulan aku tuh bimbelnya tuh di Cimahi, walaupun rumahku tuh di Purwakarta gitu. Jauh ya? Jauh ya. Dianterin, jadi sekalian gak mau rugi kan gitu, sekalian ngambil barang. Nah besoknya biasa dijual di sekolah gitu. Jadi udah diiniin dulu siapa nih yang mau pesen. Nah aku bawa ke sekolah dari situ. Tapi nggak lama gitu karena aku harus fokus masuk SMA kan. Fokus berhenti, UN dulu. Ya UN iya, dulu. Iya. Berhenti. Nah di SMA tuh mulai lagi di fashion, di clothing lah gitu. Cuman di situ nggak berhasil karena mungkin partnernya ya gitu yang kurang serk lah sama aku di situ. Dari situ mulai lagi tuh pas masuk BINUS, pas kuliah. Sekarang udah lulus tapi ya. Sekarang masih kuliah sekarang. Nah, tapi kan berarti nge-build diri sebagai entrepreneur tuh dari SMP lah ya, dari kita SMP, kasarnya bilang betul. gitu. Orang tua pembisnis juga atau? Orang tua bisnis juga. Oh, jadi udah ada turunan. Iya, udah kayak mendarah daging gitu loh. Jangan-jangan orang Padang ya? Oh enggak, bukan. Asli orang Bandung. Soalnya banyak kan karena aku orang Padang kan. Ya? Jadi banyak orang yang bilang kayak, wah orang Padang pembisnis ya, pasti gitu. Iya. Darah Minangnya ini. Darah Minangnya kuat. Tapi asli Bandung. Asli Bandung. Oke. Terus pas akhirnya masuk BINUS, mulailah bisnis yang lebih besar lagi gitu. Ya. Dari situ udah mulai belajar lah sebenarnya runningin bisnis itu seperti apa gitu. Kalau yang awalnya cuman jual beli, sekarang tuh aspeknya udah lebih banyak gitu Kak. Mulai dari baru tahu juga dari ternyata ada B2B, ada B2C, itu tuh beda-beda ternyata. Kebetulan bisnis yang aku sekarang jalanin itu dia B2B, business to business. Sekarang kan aku supplier ya. Ternyata lebih kompleks lagi. Aku harus mikirin dari hulu sampai hilirnya gitu, mulai dari petani, terus gudangnya, terus armadanya, nanti transport sampai nanti ke klien atau customernya gitu. Lebih kompleks lah dibandingkan dengan jual beli barang doang gitu. Iya. Gitu. Kita beli barang ke orang, nanti kita jual lagi. Ya. Selesai sampai di situ gitu ya kayak. Gitu. Kalau ini tuh dari pemilihannya pun lumayan agak susah ya Kak. Betul. Pembinaan petani apalagi mungkin sekarang Gen Z itu jarang banget yang mau bertani ya. Karena mungkin konotasinya petani itu masih kayak orang tua banget, kolot banget gitu ya. Padahal sekarang itu justru peluang yang paling besar menurutku tuh market tuh di pertanian gitu, karena nggak banyak dilirik gitu sekarang tuh. Apalagi sekarang itu harusnya udah anak-anak muda tuh udah tergerak gitu, karena yang lama-lama yang udah tua tuh mereka mau sampai kapan? Udah kan? pensiun lah ya kasarnya ya kayak. Jadi ini sebagai momentum juga yang kita manfaatkan gitu ya. Memang ada beberapa keresahan juga gitu ya. Sampai akhirnya terbentuklah si
bisnis di Daun Desa ini gitu. Oke. Nah, tapi Daun Desa ini tuh berarti kan bukan bisnis pertama kakak. Betul, bukan. Bisnis kesekian lah ya. Iya. Pasti ada kayak naik turunnya. Betul. Ada berhasil dan gagalnya. Ada ya lika-liku lah ya kan, namanya pembisnis. Tapi apa sih kak yang bikin kakak suka sama bisnis ini? Suka ya, mungkin kalau masalah ya, aku suka masalah. Suka masalah. Suka Ingat itu masalah ya, suka masalah karena aku itu punya kepuasan tersendiri ketika aku bisa menyelesaikan masalah gitu. Terutama mungkin konteksnya itu kayak di bisnisku gitu ya. Karena kan kompleksnya tuh kayak gini, aku harus berhadapan dengan petani yang dia tuh maunya tuh apa sih gitu kan, gitu, gak tahu juga gitu. Ada yang ngoceh soal pupuk lah, soal bibit lah, segala macam. Iya, hama terutama. Dan aku juga ditekan dengan klienku yang pengen misalnya standar produknya tuh kayak gini. Sebenarnya itu tekanannya dari atas dari bawah kan sebenarnya. Cuman gimana aku bikin sistem yang dimana buat ke bawahnya enak, ke atasnya juga enak. Nah, itu yang harus aku pecahkan. Gimana sih sistem yang enaknya ke petani enak, ke klien enak. Nah, dari situlah aku suka gitu. Oh, ternyata ketika aku berhasil melakukan itu, ya aku ketagihan lah. Ketagihan dalam artian kayak ternyata nggak semua masalah itu negatif gitu, justru bisa menghasilkan sesuatu yang bisa lebih besar lebih positif gitu lah ya, kayak gitu. Genzi dengerin Genzi ya, kalau kayak ini suka untuk memecahkan masalah. Kalau kamu mungkin suka untuk membuat masalah, membuat onar ya. Membuat masalah sebenarnya. Dicontoh gitu. Tapi kan kak dari bisnis, banyak bisnis yang udah kakak jalanin nih, kayak tadi masker, terus kayak clothing line, terus sekarang ke agrobisnis. Kenapa memilih agrobisnis kak? Iya, yang tadi ya, salah satu keresahannya itu di Indonesia sendiri selain jarang banget petani muda gitu ya, terus bisa dikatakan petani-petani kita tuh kurang makmur lah, kurang sejahtera. Karena sorry to say, sekarang tuh ada namanya yang tengkulak gitu ya. Mereka tuh dibayar sama tengkulak itu murah banget. Mereka ngasih ke tengkulak harga sekian. Tengkulak tuh apa sih kak? Tengkulak tuh jadi misal nih ya, aku iniin dulu, petani itu merasa dibibitin, dia ada bandar kayak bandar kayak gitu, kayak bandar. Nah, dia ngebibitin ke petani. Nah, otomatis karena udah dibibitin, udah diinin, itu barang nggak boleh dijual ke orang lain, nggak boleh dijual ke pasar juga, harus dijual ke dia juga. Nanti diambil sama si bandar ini dengan harga yang udah dia tentukan biasanya. Nah, si bandar ini ngejual ke pasar biasanya lebih mahal. Kan itu tidak ada transparansi ya kan. Nah, dari situlah petani-petani kita tuh makanya banyak banget yang kurang sejahtera gitu. Dari situ mulai tergerak gitu ya, kayak kita harus bikin sistem transparansi nih sama petani biar mereka juga makmur. Akhirnya kita pembinaan petani, kita kontrak harganya, jadi itu nggak ada naik turun, mereka stabil gitu. Dan alhamdulillah testimoninya petani-petani Daun Desa sendiri sekarang udah ada yang punya rumah, udah ada yang beli motor gitu ya, kayak gitu. Kita senang banget kita bisa ngebina petani sebanyak itu dan bisa bermanfaat gitu buat mereka gitu. Selain itu kita juga kan banyak ini ya, memperkerjakan banyak orang gitu. Itu sih yang bener-bener yang kayak ngemotivasi aku banget buat lebih besar lagi tuh itu gitu. Di mana yang lain udah mulai masuk ke sektor kayak food and beverage. Betul. Ya kita kenapa nggak dari awalnya aja gitu ya. Jadi aku pengen ngebenerin tuh pondasinya dulu dari awalnya dulu. Apa sih, yaitu dari hulunya dulu yang harus benar gitu kan. Kalau hulunya udah benar, nanti ke hilirnya pun pasti udah enak gitu. Udah tinggal benerin dikit-dikit aja. Makanya sekarang itu ketika alhamdulillah udah berjalan Daun Desa gitu ya, aku tuh udah mikirin banget manajemen resiko ini. Mungkin kalau di anak-anak bisnis ini salah satu yang aspek paling penting. Betul. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita bisnis dan kita nggak tahu manajemen resiko kita akan seperti apa, udah pasti bisnis itu akan stuck dan bisnis itu nggak akan lanjut lah ibaratnya gitu. Karena kita udah nggak tahu nih ketika misal ada satu masalah itu udah nggak bisa diselesain. Salah satunya mungkin produk yang aku bawa ini, Kalian Crispy. Ini salah satu manajemen resiko kita ketika barang kita membludak. Ada aja panen raya tuh ada aja ketika barang tuh banyak banget dan kita misalnya kliennya tuh permintaannya lagi nggak sebanyak itu gitu kan, sayang kalau dibuang gitu kan. Akhirnya kayak gimana sih caranya kita bikin produk yang lebih bervalue gitu, bisa dijual dan enak gitu. Akhirnya kayak kita
ngedevelop lah si Kailan Crispy ini, dan sekarang alhamdulillah sudah berjalan. Sekarang juga udah banyak. Awalnya itu cuman mau dijual untuk ya masyarakat gitu ya, bukan untuk perusahaan, dan alhamdulillah sekarang udah merambah ke perusahaan juga. Dan dari dari B2C sekarang udah B2B. menuju B2B Iya, oke. Nah, tapi Kak, sebelum kita masuk ke produknya nih, aku penasaran, kayak kan banyak banget tuh ada statement orang yang bilang kalau jangan jadi pengusaha kalau nggak ada modal gitu, jangan pinjam sana sini kalau nggak ada modal gitu. Iya. Nanti Oke, jatuhnya gali lubang tutup lubang, katanya Iya, sering betul. bilang kayak gitu. Betul, Menurut betul. Kakak, pandangan Kakak tentang statement itu tuh kayak gimana sih, Kak? Menurut aku itu salah ya, bukan salah, kurang tepat lah gitu. Karena aku sering banget ngisi seminar, ngisi apa, mungkin sering cerita juga bahwa aku nge-build Daun Desa ini tanpa modal. Tanpa modal. Jadi aku keberanian doang atas dasar Oke. keresahan aku tadi. Terus aku lihat ada gap market, aku ngeberaniin diri, aku datang ke petani, tapi aku ngebidik dulu nih petani yang punya duitnya banyak gitu. Kalau ke petani-petani yang maaf misalnya kurang mampu gitu ya aku nggak akan berjalan. Jadi aku datang ke petani yang oke gitu ya, supaya dia bisa. Aku nggak tanpa modal, aku cuman bilang kayak, Pak, aku punya market, punya peluang, aku itikadnya baik, kata aku, insya Allah ini akan berjalan, aku bilang kayak gitu. Aku minta diprogramin si sayur ini gitu. Nah dari situ berjalan, aku setahun aku nggak ngambil profit karena uangnya terus diputar buat bayar petani, buat bayar yang kerja gitu. Jadi kalau dibandingkan sama karyawanku, sebenarnya karyawanku lebih kaya kayaknya, lebih cuan gitu. Karena selama setahun itu aku terus muterin duitnya aja terus, sampai di tahun kedua aku udah bisa ngebiayain petani mulai dari pupuknya, lain-lainnya gitu. Di tahun ketiga aku udah mulai bikin sendiri, aku nanam sendiri gitu. Karena balik lagi, yang namanya bisnis itu gak boleh ketergantungan sama siapapun ya, maksud aku entah sama petani, sama kita perlu bermitra gitu ya. Itu kita bermitra itu salah satu untuk menjaga stabilitas harga sebenarnya. Karena kan kita perlu tahu juga ya kan, market kayak di pasar itu seperti apa gitu. Nah sebagian lagi kita nanam sendiri itu biar profitnya lebih besar, karena kan yang namanya perusahaan balik lagi kan itu yang namanya harus profit kan gitu. Namanya gitu. juga bisnis ya, ujung-ujungnya kan ya benar, memang butuh uang, ujung-ujungnya uang lagi gitu. Cuman kalau untuk memulai nggak harus yang punya duit seberapa banyak, yang penting mau dulu, komitmen dulu, sama konsisten. Udah mau itu capek, mau itu gimana, udah jalanin aja gitu kan, lu yang mau dari awalnya gitu. Kayak gitu selama setahun pun aku banyak yang dikorbankan, mulai dari harus banyak berkorban dari mulai pertemanan, udah jarang main kan pasti kalau masuk bisnis gitu kan. Dari kuliah juga pasti keganggu gitu, yang kalau masih kuliah gitu banyak banget yang dikorbankan, tapi dengan pengorbanan itu apakah nanti setimpal dengan apa yang kita dapatkan gitu sebenarnya. Oke, nah berarti kan panjang nih Kak perjalanan Kakak untuk nge-develop bisnisnya Daun Desa ini. Sebenarnya sampai ada di titik ini tuh butuh waktu berapa lama? Aku sekarang udah jalan 4 tahun. Jalan 4 tahun, udah bisa masuk ke beberapa resto-resto gitu. Ya, 4 tahun. 4 tahun. Ups and downs-nya kan pasti banyak banget, aku yakin banget. Tapi kita bahas yang enaknya dulu, upsnya dulu. Setelah ada di titik ini, apa yang Kakak rasain? Aku sekarang lebih mobile. Aku sekarang udah nggak pernah mikirin maksudnya kayak teknis di bawah gitu. Kayak dulu aku masih nyamperin petani sendiri, itu masih ke kebun sendiri, masih cari barang sendiri segala macem, daerah Lembang, daerah Cianjur, semuanya aku kelilingin biasanya. Cuman kalau sekarang udah nggak ada kayak gitu. Sekarang udah tinggal telepon, nyuruh anak yang bagian teknis lapangan, bilang tolong cek barang ini, takutnya kita ada kekurangan atau apa. Sekarang tuh lebih bukan autopilot ya, karena kan kalau autopilot menurut aku tuh nggak ada ya di bisnis tuh, tetap harus diperhatiin. Cuman lebih punya waktu lah untuk mikirin apa nih peluang yang akan kedepannya yang akan dijalanin gitu, lebih ke itu sih. Tapi untuk teknis di bawah itu udah aku udah beresin, rapih rapi gitu. Sekarang tinggal gimana kita nge-treatment yang di atasnya kayak klien, gimana sih cara negosiasi sama klien, gimana sih nambah klien gitu, gimana cara kita ngebuka peluang baru gitu, sama kerjasama baru. Mungkin lebih ke itu sih kalau sekarang enaknya itu ya, jadi nggak terlalu banyak capek secara fisik gitu. Udah mau nggak
enggak juga yang namanya bisnis mah pasti capek gitu. Betul. Kalau nggak capek fisik pasti capek pikiran Mental gitu. juga kan kena. Cuman mungkin itu mah tergantung lagi sama kitanya, gimana pembawaan kitanya, apakah kita enjoy dengan bisnis ini. Kalau udah enjoy ya udah kita jalanin aja mau gimana pun gitu. Oke, berarti kan ya sekarang tuh yang kakak pikirin tinggal gimana caranya kita membuka peluang baru untuk Betul. bisnis kita sebenarnya ya. Betul. Dari hubungan kita ke para petaninya tuh emang udah ada yang ngurusin. Udah ada Nah, secara tapi kan fondasinya. sebelum ada di tahap yang ini, pasti ada downnya. ada Pasti sangat. ada kayak, aduh ini udah lumayan nyerah ya kebetulan Iya. ya. Pasti ada ya. Sempat banget Itu ya. fasenya dialami berapa lama kak? Lumayan ya, itu ada di 3 bulan. Itu di 3 bulan itu 3 bulan pertama atau gimana? enggak, di 3 bulan pertengahan, di pertengahan. Biasanya karena sayurku yang ini tuh aku udah tahu nih, dia tuh ramenya tuh di bulan apa aja. Kita sebutlah di bulan 5, bulan 6 biasanya itu ada krisis barang. Nah, pertama aku belum punya petani banyak kan karena awal-awal itu krisis barang. Terus juga karyawan aku bisa dikatakan tidak loyal sama aku. Terus kayak klien pun pasti permintaannya banyak. Dan itu yang titik kayak ini gimana barangnya nggak ada, yang kerjanya gini. Banyak lah di situ yang benar-benar kayak udahlah gitu, nggak usah dilanjutin gitu, ngapain, profit enggak, capek iya gitu kan. Akhirnya kayak cuman di situ ya udahlah, akhirnya aku memutuskan kayak ya udah aku akan ambil alih semua dari mulai pengiriman gitu. Itu aku bener-bener anterin sendiri, bener-bener dianterin ke tiap ininya pakai mobil pribadi. Aku ya udahlah nggak apa-apa lah, turunin gengsi gitu kan, ngapain gengsi akhirnya dari situ mulailah naik lagi gitu. Apa yang bikin kakak tuh ngerasa kayak ya udah deh kita lanjutin aja nih, gue lanjutin aja deh bisnis gue, apa kak? Keyakinan sih. Yakin. Kalau kamu misalnya tuh yakin bahwa bisnis yang kamu jalanin itu bakal berhasil, insya Allah bakal berhasil. Karena balik lagi, kalau yang namanya bisnis gak diyakini gitu ya, segimanapun kita ngejalanin kita gak yakin, itu gak akan bisa juga sih. Karena kan itu mah kayak hidup matinya, kayak jantungnya kita gitu. Kalau kitanya gak yakin gitu ya gimana sama bisnis, orang juga gak akan yakin sama bisnis kita kalau kitanya gak yakin gitu. Jadi sebenarnya kunci bisnis yang kayak kak jalanin itu adalah yakinnya. Yakin, komitmen, konsisten, udah itu aja sebenarnya. Yakin, komitmen, sama konsisten. Udah, mau itu capek kayak mau itu senang, mau itu sedih, udah jalanin aja gitu. Udah gimana tuh? Sekarang mau nyerah juga nanggung gitu kan. Kayak udah sejauh ini gitu kan. Kalau nggak dilanjutin teh sayang banget gitu. Ya udahlah, mau gimana pun hasilnya gimana, berhasil atau seenggaknya gitu ya, udah melakukan yang terbaik lah. Oke, nah berarti kan kakak juga udah ngejalanin Daun Desa ini tuh mulai dari yang asalnya kakak ngontrak lahan petani lah kasarnya gitu ya, bisnis tuh bisnisnya antara Daun Desa dengan petani ini sampai akhirnya kakak punya lahan sendiri. Boleh dijelasin gak sih kak perjuangannya misalnya di tahun pertama kakak kerjasamanya gimana, tahun kedua gimana? Boleh. Di tahun pertama itu yang aku kan sistemnya yang kemitraan tadi, karena kan aku nggak punya modal tadi kan, aku tergantung sama satu petani ini gitu. Sedangkan dia juga banyak sebenarnya kerjaannya, nggak cuman programku aja, tapi aku meyakinkan bahwa kayak ini potensinya besar. Selain itu aku sering banget nge-treatment, kayak seminggu sekali aku datang ke rumahnya, aku datang ke kebunnya, dan itu tuh hal yang menurut aku penting. Itu hal sepele yang kadang mungkin gak dilihat gitu, karena sebenarnya kalau karakteristik petani sendiri mereka itu sebenarnya bukan pengen kayak gimana, mereka mah cukup kita datangin ke kebunnya, kita ngobrol gitu ya, itu mereka mah udah seneng gitu, kayak gitu. Itu salah satu kita nge-treat petani gitu. Makanya setiap minggu sekarang pun pasti ada aja gitu anak-anak yang kontrol ke petani, nanyain kayak ada masalah apa di lapangan atau kayak gimana, kebutuhannya apa, kayak gitu. Nah dari situ petani pun mulai percaya nih, dari situ udah mulai banyak tuh petani yang mau mitra sama kita. Cuman yang namanya orang kan gak sama ya gitu, ada aja lah sempat ketipu lah, sempat barangnya dijual ke orang lain lah pas kita butuh. Dari situ kayak ternyata kayak gini ya, akhirnya kita bidik lagi nih petani mana yang loyal gitu. Nah petani yang loyal di tahun pertama ini kita bidik lagi, ketika kita udah punya uang kita danain mereka di tahun kedua gitu. Makin loyal lagi mereka sama kita ya kan, karena duit lagi tadi ya. Tapi sebelumnya kak, sebelum dilanjutin, sorry motong, aku kan tadi sempat dengar juga kalau misalnya susah ya untuk mengedukasi petani tentang bisnisnya ini. Bahkan ada juga petani yang nggak tahu nih tentang transparansi yang tadi kakak bilang itu kan.
cara kakak mengedukasi si petani ini tentang bisnisnya kan lumayan agak sulit untuk diterima Sulit. beberapa orang kan Betul, sebenarnya. apalagi mayoritasnya itu orang tua ya. Iya, Kadang kan mereka agak keras kepala ya Betul, dan sebenarnya. ilmunya pun kan berbeda sama yang sekarang Betul, dijalanin ini. gitu. Aku ngedukasinya gini. Aku selalu bilang kayak bisa ada komplain dari petani. Ini harganya di pasar misalnya lagi melambung tinggi gitu. Ya udah Pak, jual aja misalnya teh ke pasar, tapi nanti ketika murah jangan di ini ke saya ya gitu kan. Gituin aja. Jadi mereka juga pikir, Bapak mau yang sustain nih, saya beli terus kontrak dengan harga stabil, Bapak nggak usah mikirin ini itu gitu. Atau Bapak yang mau yang sementara. Sedangkan kan petani-petani tradisional yang dulu-dulu gitu ya, mereka tuh masih mikirinnya kayak, oh ini harga nih lagi bagus nih di pasar gitu, oke jual ke pasar. Habis kayak gitu duitnya yang dipakai lagi pas gitu harga si barangnya anjlok turun, kan sama aja gitu. Mending kita pilih yang stabil kan, tapi itu manjang gitu. Nah aku selalu bilang kayak, nah mereka percayalah. Kalau Bapak emang nggak percaya, buktiin aja gitu. Selama 6 bulan kalau memang saya nggak komit sama ya bapaknya sama petaninya, Bapak boleh lepas gitu. Bapak boleh ngasih barang ke orang lain. Kalau memang saya nggak komit, dari mulai pembayaran juga mereka kan kebanyakan kalau dari tengkulak gitu ya, mereka tuh kadang dibayarnya tuh sesuka mereka aja. Kalau kita nggak, sukanya mereka tuh kayak, oh ini kayak misal ya, kayak ini lakunya cuma segini gitu dibilangin, padahal lakunya nggak segitu gitu. Ngasih petani ya udah segitu aja sih yang lakunya. Kalau kita nggak, kita tuh ada pencatatan. Setiap barang masuk misal dari petani A berapa ratus kilo misal masuk ke gudang, itu udah ada catatannya, udah ada harganya. Nah ketika seminggu sekali nanti mereka ada bayaran tiap hari Senin, dan itu dibayaran langsung ditransfer dari rekening perusahaan gitu. Bahkan kita juga pengennya udah bikinin tiap petani itu punya rekening gitu, biar mereka masuk ke mereka gitu. Oh, tapi kan Kak, misalnya nih untuk nge-build satu bisnis kan kita tuh harus ada kayak anggarannya lah ya kasarnya. Betul. Gitu. Untuk Kakak dapetin harga, kan nggak mungkin dong kayak satu petani nentuin harganya sendiri. Betul. Gitu. Pasti Kakak masukinnya yang kayak udahlah kita sama ratain aja segini, kalau misalnya mau oke, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Untuk nentuin harga itu dengan kasarnya si Kailan ini itu tuh gimana Kak? Biasanya lihat di pasar, lihat karena kan pacuannya pasar. Misal pasar harga lagi rendahnya sekian, pasar harga tingginya sekian, kita ambil tengah-tengahnya biasanya. Karena kalau si Kailan ini sebenarnya dia barang antik. Barang antik tuh gini maksudnya, jadi kayak kalau misalnya teh lagi banyak, orang mau dikasih pun nggak mau biasa, karena kan dia nggak tahu cara ngolahnya, bukan kayak kangkung, bukan kayak selada gitu kan. Banyak orang yang belum tahu cara ngolahnya, jadi ketika orang dikasih pun kayak sayur naon ya kan gitu, apa gitu kan. Terus karena kayak, baru booming sekarang juga kan, setelah ada terus, kayak jukut goreng yang gitu-gitu kan. Dari situ yaudah, tapi kalau lagi mahalnya mahal banget biasanya, karena biasanya ada penggunaan buat resto Chinese biasanya. Iya. Nah dari situ kita udahlah, kita ambil tengah-tengahnya sekian, stabilnya tuh sekian. Ke petaninya nggak berat, ke kitanya juga nggak berat, dan mereka pun bisa dilihat dari salah satu petaniku yang mereka tuh alhamdulillah udah makmur, sekarang udah punya rumah, udah punya motor gitu. Berarti bisa dilihat dong dalam kayak gitu, berarti diuntungkan dong ya mereka, dan kita pun diuntungkan gitu sebenarnya. Oke, nah di tahun kedua kita lanjut. Oke, boleh. Di tahun kedua ini agak struggle sama pemodalan. Nah di tahun kedua mungkin pemodalan tuh Yang berat ini nih. yang berat ini, karena kan kita nggak bisa terus-terusan bergantung sama petani ya kan gitu. Akhirnya kita modal, tapi kita juga sempat struggle yang sama penipuan petani lah. Ketika kita modalin gitu ya, petani tiba-tiba ngilang kan, itu uang yang kebuang kan sebenarnya. Itu kayak nggak jadi apa-apa gitu. Di situ kayak gimana gitu, kayak gini. Tapi kita percaya bahwa kayak ya udah nggak apa-apa, ini salah satunya mungkin jadi saringan, jadi filter buat kita mana aja sih petani yang memang harus dibina, dibidik, dan kita benar-benar kita treatment dengan baik gitu. Sampai akhirnya kayak dari berpuluh-puluh petani yang kita punya gitu, sekarang udah lebih mengerucut lagi. Sekarang cuman ada berapa puluh petani gitu ya, bisa belasan lah ya, tapi yang benar-benar loyal dan kuantitinya pun besar. Itu bisa sebanding dengan ketika kita punya petani yang banyak gitu, cuman produktivitasnya kurang. Gitu. Nah berarti untuk petani-petani lokal kayak gini tuh udah termasuk karyawan dari Daun Desa? Enggak, mereka beda lagi, mereka eksternal. Oh mereka eksternal. Iya, kalau anak-anak Daun Desa biasanya mereka yang nanti berhubungan sama petaninya, biasanya mereka yang mulai kontrolin petaninya, mereka yang
nyiapin misalnya tuh kalau mereka butuh pupuk petaninya atau enggak mereka butuh bibit. Nah, itu dari tim kita biasanya. Tapi dari Kecuali yang petani yang ada di lahan kakak. betul. Oh iya iya. Kalau di iya. lahan aku berarti itu memang tanggung jawab dari si perusahaan daun usaha. Perusahaannya. Itu pemodalan lah, akhirnya kakak bikin lah nih lahannya ini. Betul. Di tahun kedua. Di tahun ketiga. Kalau di tahun kedua itu masih dari yang petani tadi. Jadi aku modalin gitu kan. Cuman ada beberapa petani yang nggak komit. Di akhir bulan tuh udah ketemu nih yang komitnya sekian belas gitu. Cuman itu itu sama kayak aku punya petani yang banyak itu kuantitinya. Tapi ini mah lebih sedikit. Hasilnya lebih padat nih lebih gitu. padat, lebih efektif, lebih efisien lah gitu. Nah, dari petani ini berarti ini udah kuat nih pondasinya. Tinggal aku cari marketnya, tinggal gedein marketnya nih. Di tahun ketiga buat ngegedein market otomatis aku nggak bisa bergantung ke petani. Misalnya aku dapat klien baru, oh ya udah berarti di klien baru ini aku harus punya lahan aku sendiri gitu. Biar aku juga tahu gimana susahnya berkebun tuh gimana, terus yang aslinya tuh HPP-nya itu kayak gimana gitu kan. Terus cara biar tahu juga gitu hama apa sih yang benar-benar diinin sama petani. Selain itu kan buat profit juga biar dapat harga lebih murah juga, karena mungkin kalau sama petani kan aku udah kontrak ya, udah komit Sepersekian ya. nih per bulannya Beda misalnya. sama kayak punya sendiri gitu. Ada mungkin lah kita masih bisa ditekan lah gitu, dan kita bisa ngambil profit lebih banyak sedikit gitu. Tapi pengelolaannya Pengelolaannya susah karena kalau kayak ini kan butuh, karena kan kita melawannya berpacu sama iklim kan, sama cuaca gitu. Bukan kayak misalnya misalnya kalau kita bikin kue kan bisa hari itu jadi kan. Beda sama Kailan yang dia tuh harus tumbuh, harus dipikirin airnya. Dia tuh sebenarnya mau kayak gimana sih, apakah dia butuh air atau dia butuh sinar matahari, kan itu harus kita treatment. Dia kan tumbuhan gitu kan, makhluk hidup juga gitu. Itu pengennya apa gitu. Dan biasanya kalau misalnya lagi musim kan sekarang lagi panas, lagi hujan, itu sebenarnya banyak banget hama, serangan dari hama gitu. Otomatis kita harus antisipasinya seperti apa sih gitu kan. Itu udah dipikirin. Jadi biasanya di perusahaanku tuh selama setahun tuh udah punya plan gitu. Bulan mana aja yang bakalan rame order gitu. Nah, itu sebulan sebelumnya kita udah persiapan dari mulai cadangan air, kalau misalnya terjadi panas gitu, pembibitan, rumah semai, kayak gitu kita udah siapin. Termasuk kita juga udah menerapin zero waste gitu. Dimana kayak misalnya tuh kita ngirim kailan mentah ke restoran. Itu nanti kita ambil lagi sih sampahnya. Kita bikin pupuk organik. Dan itu dipakai buat ke petani-petani kita, dan itu udah uji labnya udah ada gitu. Kemarin udah hasil uji labnya itu di mana ya, di Unpad gitu kemarin, dan itu udah sesuai sama SNI yang ada di Indonesia gitu sampai ke pupuknya juga gitu. Dan kita pengennya nantinya tuh dijual secara terbuka si pupuknya itu kayak gitu. Jadi nggak ada barang kebuang gitu, nggak ada duit yang kebuang, semuanya bisa jadi duit gitu. Yang semua bisa jadi duit, nggak ada duit yang kebuang ya. Betul. Kecuali kalau kamu tipenya yang buang-buang duit. Nah itu jangan tuh. Itu jangan ya. Oke, nah itu di tahun ketiga. Di tahun keempatnya sekarang tuh udah mulai stabil lah ya. Udah enak, udah tahu kayak wah ini udah mulai rame nih. Udah kasih tahu ya instruksi ke petani bahwa kita harus nanam lebih nih. Kita harus nanam sekian gitu kan. Biar nanti kalau misalnya ini kalau panas gimana? bikin kolam, bikin cadangan air segala macam. Udah tenang lah sekarang. Terus udah enak juga karena udah tahu nih titiknya ada di mana gitu kan ya. Sekarang lagi fokus sama Kailan Crispy aja. Nah, tapi untuk kayak strategi pemasarannya sendiri, kan tadi Kakak bilang ini B2B nih. Untuk strategi pemasarannya sendiri itu gimana Kak? Nah, prosesnya? Sebenarnya kalau B2B itu bisa dikatakan susah gampang ya. Karena kan nggak kayak kita bisa ini di TikTok atau di Shopee. Aduh, boleh gak sih sebut itu? Nanti mungkin. Nah, nggak kayak gitu. Mereka biasanya itu lihatnya itu dari mulut ke mulut Kak. Karena sebenarnya kalau F&B sendiri gitu kayak restoran, mereka tuh sebenarnya orang-orang pemainnya itu pemain sama gitu. Mereka tuh sering ngeling gitu loh. Kayak gitu. Dapat suppliernya dari sini nih, dapat suppliernya dari sini. Itu secara tidak langsung mereka itu nanti akan ngontak kita. Kalau misalnya kita punya track recordnya itu di restoran yang kita supply itu bagus, dari mulai pelayanannya, dari mulai harganya, itu udah pasti nggak akan kemana klien tuh, udah pasti bakal nyamperin sendiri. Sejauh ini nih, lu pakai ini aja gitu ya. Mereka pasti bakalan nyontek ini
sayurnya dari mana nih? Oh dari sini. Mereka akan ngontek, biasanya kita kirimin sampel dulu, silakan. Kita mah nggak pernah pelit sama sampel, kasih aja gitu. Mereka bilang masalah nanti berhasil apa enggak kan tergantung mereka, yang penting kita udah ngasih gitu. Akhirnya mereka datang sendiri dan mereka ngerasain kayak mulai dari pelayanan kita, harga kita itu oke banget. Makanya ya alhamdulillah Daun Desa saat ini mungkin udah banyak lah kliennya yang memang percaya sama kita gitu. Jadi kalau misalnya nih Nanti-Niners juga pengen nge-build bisnis yang B2B atau business to business, kan ada business to business, ada business to customer. Betul. Itu tuh sebenarnya treatmentnya beda-beda. Betul, Ya kalau betul. yang business to business itu bisa aja kita pakai teori yang word of mouth ini, orang Betul. ngobrol ke orang lain, lu pakai ini aja nanti orang ini akan ngasih lah kasarnya. Betul. gitu ya Kak. Dan menurut aku tuh lebih enak B2B ya, karena kan ya dari mulut ke mulut, terus kita misalnya meeting sama kliennya gitu, pengennya kayak gini, harganya segini, kayak that's it, udah gitu, langsung jadi kita deal dapat ininya, proyeknya gitu. Kalau B2C yang si Kailan Crispy ini agak kompleks menurutku, karena kan aku baru karena kayak aduh ada customer yang suka, ada customer yang nggak suka gitu, Ada yang suka rasa ini, ada yang gitu kayak aduh pusing juga gitu. Cuman nggak apa-apa, itu challenging banget buat aku gitu, sampai akhirnya kayak udah nemu titik enaknya lah gitu. Sampai akhirnya dari B2C pun sekarang orang kenalnya pengen, Kak udah deh aku nggak mau mentahnya, sekarang udah pengen jadinya aja gitu, kayaknya Kakak yang produksi nanti kirim ke resto kita ya gitu. Ada aja yang kayak gitu. Oh, jadi yang awalnya Kakak supply yang mentahnya dulu nih, yang sayurnya dulu, kailannya dulu, sampai sekarang jadilah Daun Desa si Kailan Crispy-nya ini. Ya betul, tapi tetap pondasi kita yang mentahnya itu. Oh, tapi itu tetap supply ke karena yang ini lain. salah satu yang aku bilang tadi, manajemen resiko itu, karena kan kita dulunya itu takut banget kita barang membludak dan kita malah kebuang, itu kan sayang ya. Akhirnya kita bikin produk dan alhamdulillahnya ternyata dua-duanya jalan. Balik lagi itu udah harus dijalanin sama keyakinan, komitmen sama konsisten. Gitu. Ini di tahun berapa? Ini itu baru setahunan. Oh, baru setahunan. Setelah akhirnya Kakak punya lahan sendiri, daripada nanti takutnya kebuang dan lain-lain jadi waste, yang mending kita bikinlah produk. Betul, yang bisa dijual, bisa dinikmati juga gitu. Terus dijualnya tuh kemana aja Kak? Yang mana tuh? Yang Kailan ini, yang crispy Kailan ini. Crispy ini banyak sih, kayak di e-commerce, di sosmed itu ada gitu. Cuman kalau untuk yang mentah itu khususnya sekarang itu udah ada di Bandung, Jabodetabek, Jawa Tengah sama Jawa Timur. Oh, di Pulau Jawa udah komplit berarti. Iya, ya. alhamdulillah Ya. Udah lumayan lah. Kita juga kemarin kan baru ekspansi, kita baru buka lahan juga di Jawa Tengah, terutama di Temanggung. Di Temanggung. Oh, akan ada rencana buat expand lagi nggak sih Kak? Buka Pengen lahan. lah, terus pokoknya harus dimaksimalkan. Kalau bisnis itu revenue-nya harus dimaksimalkan. Kemana Kak? Kira-kira? Paling pengennya ke Bali sih ya. Bali. Terus kita juga ada potensi ekspor gitu ya. Nah itu pengen dikaji lagi. Cuman balik lagi, ketika kita mau melangkah lebih besar, kita harus benerin dulu pondasi di bawahnya. Takutnya kan ada kesalahan, ada keretakan di bawahnya. Nah itu yang harus diantisipasi sekarang. Iya. Ya Jadi ibaratnya kalau kamu bikin kapalnya bocor, ya kita tutupin dulu yang Iya, bocornya, jangan langsung pembangunan belayar lagi. kan, nanti tenggelam gitu. Oke, berarti ya masih memperbaiki dulu yang pondasinya inilah ya Kak. Jadi sekarang tuh sistem yang sekarang pengen dimaksimalkan dulu gitu. Baru nanti kita merambah ke yang lebih besar lagi. Kalau Kailan Crispy ini paling jauh orderannya kemana Kak? Oh banyak, ada yang ke Sumatera, paling banyak itu kita lihat datanya tuh Tangerang sama Jawa Tengah, Jawa Timur. Oh, itu untuk resto atau hanya beli produk yang kecil-kecil? Customer. Oh, tapi customer. kalau misalnya yang B2B-nya itu kebanyakan Jakarta. Ya itu berupa Kailan Crispy-nya langsung. Berupa Kailan Crispy. Mungkin kalau itu di Bandung resto. kan kayak yang mentah-mentah, yang mentah-mentah aja gitu, nih. karena mereka biasanya lebih, kalau di Bandung suka ngolah sendiri. Biasanya orang Bandung kan kreatif ya gitu. Kalau orang-orang Jakarta tuh Lebih pengen simple lah gitu. Betul. Oke. Nah, kan Kakak akhirnya udah terjun nih, udah kasarnya bukan terjun sih, tenggelam di agrobisnis. Betul. Kesulitannya pasti hama dong. Hama. Tapi selain hama tuh kesulitannya apa lagi sih Kak untuk bisnis di agro ini ya Kak? Iya, selain hama itu cuaca ya, apalagi
cuaca sekarang tuh kan bisa kita rasain nggak sesuai prediksi kadang Yes. ya. Yang harusnya musim panas malah musim hujan. Yang harusnya sebenarnya kita itu di musim panas kita lagi nanam, bisa lagi pembibitan, kena hujan terus banyak bibit yang mati, banyak bibit yang busuk karena kan terlalu banyak kandungan air gitu. Sedangkan kalau misalnya lagi musim hujan kita lagi butuh malah panas, itu kan serangannya daunnya kering, terus nutrisinya nggak ada. Biasanya kayak gitu sih, cuaca sih Yang paling penting ya Kak. Cuaca. Oke, jadi sebenarnya buat Nanti-Niners yang belum tahu, kalau daun desa ini itu adalah salah satu apa ya, lebih ke pertanian ya Kak. Betul, jatuhnya pertanian. ya, yang mengelola kailan. Kailan kita juga ada sayur lain Oh ada sekarang. ada kol ungu, Ada kol ada timun Jepang atau kyuri. Kita ada itu juga kebetulan lagi kerjasama sama yang punya buah-buahan melon golden aroma, itu manis banget. Itu Iya. satu pohon satu melon. Jadi Iya, nutrisinya iya. semua ke sana. Yang dalamnya tuh agak-agak gold gitu Iya, kan, oren-oren dalamnya. gitu, ya, Oren. betul. Itu Itu manis pernah banget coba, manis gitu. banget emang jujur. Iya. Jadi nggak cuman kailan aja Nggak cuman kailan sekarang produknya, tuh, iya. ada sayur-sayuran yang lain yang tadi Ada itu. sayuran. Bahkan kalau misalnya tuh ada beberapa resto yang minta sayur selain kailan, kita bisa programin gitu. Oh oke. Di luar yang tadi kayak timun Betul. Jepang gitu-gitu. Iya, bahkan kayak kopi pun kita pasti ini gitu. Kalau misalnya ada permintaan dan memang pasti gitu ya, pasti kita akan programin. Gitu. Oh oke, berarti daun desa ini tuh bukan hanya sekedar kailan aja, Betul. tapi banyak juga produk-produk lainnya. Jadi kalau misalnya kamu nih pengen kayak, aduh bingung cari sayurannya, mau bikin resto, bingung cari sayurannya kemana, bisa ke daun desa. Boleh Iya banget. iya. Nah, unitnya awalnya kan sebenarnya tuh di kailannya. Betul. Oh, tentunya. Kenapa kailan Kak? Kepikiran tuh kayak udah gue bikin kailan aja nih. Kenapa kailan? Nah, Karena jarang kan? jarang banget dan orang tuh nggak tahu juga kan sebenarnya kailan tuh selain di resto Chinese kan nggak ada lagi gitu gimana Dan cara di resto ngelolanya. Chinese pun yang cuma pakai yang apa, Disiram bawang putih gitu. siram Iya, gitu iya, kan? betul, dicah gitu kan ya. Ya awalnya itu sebenarnya mah si kailan crispy ini salah satunya ada yang bawa dari resto sebenarnya mah, mungkin restonya juga brand ayam. CJ itu, Yes. CJ itu. Nah, dia ternyata cobain lah pakai kailan, ternyata boom kan Yes. gitu. Nah, dia nyari di Bandung nggak ada yang ini kailan. Nah, kita itu sebenarnya nggak tahu juga. Aku juga nggak tahu kailan tuh apa gitu kan. Ternyata terus ada permintaan lah dari itu tuh. Akhirnya kayak kita bilang bisa aja dulu gitu kan. Awalnya Bilang, karena bisa aja dulu. Bisa lah, terserah lah gimana nantinya mah. Akhirnya bilang oke dulu, padahal nggak tahu gimana cara nanam kailan, nggak tahu bertani itu kayak gimana gitu. Akhirnya ambil dulu. Nah, mulailah dari situ belajar tentang kailan. Oh, kailan tuh sebenarnya udah ada dari kapannya. Nah, dari situ oh sekarang tuh masih banyak, ternyata bisa dieksplor banyak, bisa dijadiin banyak hal gitu, yang nggak cuman dicah tadi gitu. Ternyata diginiin dari situlah, apalagi ditambah dengan tren yang si jukut goreng itu, ada jukut goreng apa segala macam, muncul si kailan. Kailan Banyak kan ini. tren sampai sekarang. Kailan ini tuh selada air goreng nggak? Bukan. Bukan. Oh, Oh, beda. Dia kale, beda. Nah ini nih yang sering ketukar nih. Ya mungkin Kita sering klarifikasi dulu. Kailan itu siapanya dari sosin, siapanya dari selada air, siapanya, karena beda-beda kan Kak. Iya. Kasarnya kan si jukut goreng ini menunya kasarnya satu. Betul. Kailan crispy satu. Tapi Betul. orang tuh karena Mungkin sering- aku jelasin dari kailan. Kailan ini termasuk sayuran yang superfood. Dia Oke. tuh yang kandungan nutrisinya paling banyak di antara misalnya tuh tadi selada goreng, terus ya yang tadi lah gitu ya. Dia termasuk superfood dan dia tuh beda dengan sosin, dia beda dengan selada air, dengan kangkung, itu beda dia. Dia itu bedanya itu dari tekstur, Oke. dari mulai si pohonnya itu udah beda gitu. Dia tuh kayak apa ya? Dia tuh kayak pohon, kalau brokoli masih kecil, nah pohonnya tuh kayak gitu, mirip kayak brokoli. Daunnya mirip kayak daun brokoli gitu, karena dia agak tebel kan. Iya. Kalau di luar negeri sendiri itu namanya kalenya itu. Kalau yang kita pakai ini dia kalenya kale Chinese, itu Chinese kale gitu. Kalau yang di luar negeri ada yang lebih keriting mungkin, dan itu biasanya lebih mahal juga, biasanya dipakai salad juga, dan itu termasuk superfood banget dan itu bagus banget gitu. Jadi beda banget gitu sama kayak selada goreng dan lain-lain. Iya, Nutrisinya iya. lebih bagus. nutrisinya lebih bagus, Lebih kandungannya juga lebih bagus. karena termasuk salah satu superfood juga. Superfood juga. Nah,
itu dia bentukannya tanamannya tuh di air atau di tanah atau tanah yang gembur atau gimana sih Kak? Dia itu bisa dibudidayakan di tanah sama di air. Ya si kailan si ini. kailan ini. Tapi kalau yang kita pakai itu kebanyakan di tanah gitu. Karena kan kalau di air selain biaya produksinya mahal gitu ya, kita juga belum nemu orang yang memang bisa expert banget untuk di hidroponiknya gitu. Makanya kita masih di konvensional, masih di tanah gitu. Oh iya gitu. Nanti terusnya jangan sampai kebalik. Beda. Soalnya kadang ada juga yang kayak mirip-mirip, nggak tahu ya, aku kadang ngeliat juga yang mirip-mirip sama kayak sosin daunnya kayak gitu loh Kak. Ada aja sekarang tuh sebenarnya ada yang bilang, ada yang pakai sosin di crispyin bilangnya kailan, tapi itu bukan kailan. Kailan tuh ya kailan kale gitu. Biasanya itu di Chinese food biasanya. Tapi yang di Chinese food sendiri biasanya baby kailan. Nah, kailan juga ada berapa jenis. Ada yang kailan besar atau kailan batang, kailan sedang sama kailan kecil, bisa baby kailan. Nah, baby kailan sendiri itu bisa langsung dimakan sama batangnya gitu. Kalau buat kailan crispy sendiri kita ambilnya cuman si daunnya aja gitu buat digoreng. Karena gitu. Mungkin keras ya jadinya, keras, nanti ya alot gitu ya. Nggak susah crispy. Betul. Ditambah kan biasanya itu nantinya itu dijadiin buat pakan ternak biasanya. Oh gitu. Iya. Terus panennya berapa bulan sekali Kak si kailan ini? Kailan sendiri itu untuk dari masa pembibitan sampai panen itu butuh waktu. Kalau baby kailan itu di 40 hari. Tapi kalau misalnya kailannya sedang itu di 50 hari gitu. Biasanya kita pakainya yang sedang gitu. Oke. Nah, dari situ biasanya seminggu misalnya udah dipanen pertama, nah itu dibiarin dulu seminggu, nanti dia tumbuh lagi. Dan kekuatannya kailan dia sekali nanam bisa 6 bulan. Jadi nggak kayak brokoli yang misalnya sekali petik udah habis langsung harus diganti lagi dari bibitnya. Nggak, kailan tuh nggak. Jadi makin banyak dipotong pertama, dia akan bertunas terus sampai ke atas. Nanti ganti bibitnya itu per 6 bulan sekali. Per 6 bulan sekali. Oh iya. Gitu. Yang lebih produktivitas lagi, lebih bagus lagi itu 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Tergantung kayak mungkin bibitnya ini bagus atau enggak. Betul. Gitu kali ya. Jadi pemilihan bibit pun penting juga gitu. Akhirnya karena pemilihan bibit penting, akhirnya kita udah ngebibitin sendiri. Kita udah punya rumah semai sendiri. Wow. Biar menjaga standarisasi dari perusahaan kita. Gitu. Itu paling penting. Betul. Ya. Karena kan sekarang tuh ada juga orang yang sering banget komplain, datang nih pas pertama kali datang ke satu resto misalnya, rasanya enak, kedua kali, ketiga kali kok beda-beda ya rasanya. Nah, konsisten pun bukan dilihat dari bisnisnya aja, tapi dari produknya juga. Dari produknya, karena kan kita jualan produk ya. Gitu, produk kita harus bagus, pelayanannya harus bagus, dan ini harus diperhatiin benar-benar kan, karena kan itu produk kita ibarat kayak anak kita lah yang harus kita rawat gitu. Terus juga nge-treat kalau kata mamaku ya, karena mamaku juga kan lumayan kayak sering nanam tumbuhan gitu. Katanya kalau misalnya nanam tumbuhan tuh atau misalnya kayak daun-daun kayak gini tuh treatmentnya juga harus bagus. Kalau treatmentnya nggak bagus ya hasilnya nggak akan bagus. Ya ibarat kan kayak apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Itu bukan pepatah, bukan sembarang pepatah. itu kejadian gitu real. Kalau kita ngejaganya cuma asal-asalan ya nggak akan maksimal harganya hasilnya. Gitu. Makanya kita rawat banget dari mulai pengairannya, pemupukannya, obatnya gitu. Mereka pengennya apa gitu. Kita treatment lah, nggak cuman petaninya tapi produknya juga kita treatment. Sekali panen berapa banyak Kak? Berapa kilo atau berapa ton? Kebutuhan tuh sehari bisa 1 ton. Sehari? Ya, kebutuhan untuk Bandung sama Jabodetabek ya gitu. Itu sehari di luar kailan crispy. Di luar kailan. Itu 1 hari. Tapi kalau sekali panen nih dari semua petani yang Kakak akhirnya kerjasama, terus lahan Kakak sendiri, sekali panennya bisa berapa ton? Itu biasanya di 60-40. 60 sampai 40 ton. Ya, 60-40 tuh maksudnya perbandingan dari lahanku tuh 40%, dari petani itu 60%. Atau enggak kita biasanya bikin jadwal loring diputar gitu dari seminggu itu. Senin misalnya tuh dari lahanku, Selasa dari petani, Rabu dari kita bikin jadwal kayak gitu. Tapi tetap kuantitinya kita bagi rata supaya petani juga lebih enak gitu. Kayak gitu bisa. Jadi mensejahterakan pun bukan daun desanya aja, tapi petaninya juga, customernya juga, dan bisnis yang nanti akan kerjasama dengan daun desa gitu. Oke. Nah, yang paling berpengaruh dari usaha kayak gini Kak, usaha agrobisnis ini sebenarnya apa sih?
Yang paling berpengaruh ya. Berpengaruh dalam apa dulu nih? Dari misalnya dari mulai pembibitan, terus lahannya. Kalau misalnya tuh untuk Kailan ya, kalau yang aku ini itu di perawatan. Karena Perawatan? iya, karena susah-susah gampang dia. Karena kan kalau dikasih kadar air terlalu banyak, dia juga cepet busuk. Kalau nggak dapet air banyak juga dia kena hama. Kayak gitu sih sebenarnya. Oh, kayaknya nih kakak tiap lahannya ada babysitternya masing-masing. Iya, jadi dan ya itu betul gitu. Oh, Jadi iya? dalam artian gini, biasanya struktur tanah, ketinggian tanah pun mempengaruhi ya kan. Oke. Jadi biasanya beda lahan itu beda treatmentnya. Beda lahan, beda treatment. Kalau misalnya teh kayak di Lembang, lahan di Lembang itu mereka kan cuacanya lebih dingin ya kan, mereka lebih lembab gitu, mereka nggak terlalu banyak membutuhkan air biasanya gitu. Terus biasanya si hasil panen itu lebih besar gitu kan. Cuman dari ketahanannya ketika dibawa ke Jakarta yang panas mereka tuh cepet layu gitu. Beda kalau misalnya teh kayak lahanku yang misalnya salah satu di Purwakarta yang itu kan panas ya kan, ketika di Jakarta ya udah masih seger aja gitu karena kan mereka udah terbiasa dengan panas gitu. Yes. Cuman tetap kadar airnya kita sesuaikan juga sama kebutuhannya. Kayak yang di Temanggung pun beda treatment, jadi tiap lahan itu beda treatment, tiap petani itu nggak ada yang sama rata gitu. Berarti kasarnya sih SOP-nya beda-beda ya Beda-beda, kak? nggak ada yang pasti, cuman yang pasti mah kailannya harus gini. Oh, jadi standarnya tuh Ada harus gini standar. gini. Iya, Tapi kalau betul. untuk SOP kerjanya tuh ya tergantung sama lahannya Ya, masing-masing. mereka yang karena kita nggak mau matok mereka, takutnya kan mereka juga jadi tidak ada kebebasan gitu Iya. untuk merawat si tanaman mereka sendiri. Jadi kita kasih kebebasan, yang penting kita hasilnya mereka tuh maksimal gitu. Jadi SOP-nya tuh sesuai sama hasil yang diinginkan sama daun desanya aja. Betul. Gitu ya. Kita menerapkan Oke. itu ke petani, ke pegawai juga sama kayak gitu. Karena di kantorku tuh nggak ada jam kerja gitu. Mereka bebas ngelakuin apa aja, mereka libur kapan aja itu mereka terserah gitu. Mau di kantor apa enggak terserah. Cuman ketika sesuatu harus harus beres. Info loker kak kalau gitu. Kayak gitu. Oke, nah aku kepo deh jadinya sekarang total udah jalin kerjasama sama berapa perusahaan nggak? Sejauh ini tuh udah 6 kalau nggak salah. 6. 6. 6 tuh yang mentahnya aja. Yang mentahnya aja. Yang mentahnya Kalau aja. yang ini tuh udah ada 3 ya, on the way 4 lah kayaknya. Kalau 3. deal ya. Oke. Nah, Yang yang kalian awal banget kakak tuh yang tadi yang Jatinangor House itu. Ya, Jatinangor House. Oke, terus sekarang ada beberapa perusahaan lagi yang Ada kerjasama. beberapa. Dia termasuk klien kita yang sangat royal ya, sangat royal, sangat loyal juga. Dan alhamdulillah kita udah ngejalanin kerjasama itu udah cukup lama gitu. Dari awal banget Dari awal mungkin ya banget kak. gitu. Jadi kita ketika barang kosong atau gimana kita akan selalu mengutamakan si Jatinangor House. Terus cara dapetinnya tuh kerjasamanya gimana sih kakak? Nih, aku kan sebagai orang yang sebenarnya tuh sempat ada di marketingnya F&B sempat, terus clothing line juga sempat. Untuk nge-approach ke satu klien lagi, kasarnya kita kan bisnis to bisnis lah ya kan. Betul. Untuk ke bisnis orang lagi itu sebenarnya susahnya minta ampun, Betul. apalagi dengan cara nge-build kepercayaan orangnya ini ke kita. Betul. Cara simple yang kakak lakuin untuk nge-build itu semua tuh gimana kak? Kita itu sebenarnya karena kan kita nggak punya kenalan yang gimana gitu. Betul. Ya, kita kan cari yang purchasingnya, kita cari orang gudangnya. Nah, orang gudangnya itu kita treatment gitu, kita treatment apa sih gitu. Ada, jadi mereka itu kadang suka ada aja gitu dari kurir itu bocor kayak info, ke pemakaian kailan bakal segini. Kita udah siapin pokoknya yang terbaik, pelayanan terbaik buat kita. Nah, nanti itu dari laporan anak gudang biasanya nyampe ke kantor, dari kantor nyampe biasanya ke atasannya. Nah, atasannya baru nih saya baru mau ngobrol sama kita dari kebutuhannya situ. segini Jadi kan, di kita sebenarnya, ada loh gitu. Treatmentnya itu udah kita pokoknya kasih all out yang terbaik buat klien kita gitu. Masalah untung enggak nyaman nanti ada belakangan. Ibaratnya kayak gini, nggak apa-apa tekor, yang penting kesohor sampai dulu nih, sampai kedengar Nggak dulu apa-apa, sampai Kak. atasnya. Nggak Nggak apa-apa apa-apa. tekor, yang penting kesohor. Tekor yang penting ke sohor ini ya, tolong di highlight ya di sini ya. Tadi jadiin jedak-jeduk bercanda. Gak apa-apa tekor, yang penting kesohor. Kalau udah itunya gitu ya, udah kita berani sama ruginya, kita berani sama apanya, kita loyal sama mereka, Yes. pelayanan kita bagus gitu, udah pasti nggak akan kemana klien. Dan yang ownernya pun gitu ya pasti akan percaya sama kita. Udah kayak kasihinnya ke Daun Desa, karena mau apa atau mau ganti supplier pun apa yang kurang, harga kita udah murah, pelayanan kita udah bagus gitu, apalagi gitu. Cuman tetap Yes. kita harus menjaga, kan kita nggak tahu ya namanya
kita bisa di-cut kapan aja atau gimana, kan bisnis juga sejahat itu. Betul. Ya kan. Nah balik lagi itu gimana kitanya, dan kita juga harus antisipasi ya, salah satunya kalian Crispy-nya, dan kita harus ngerambah ke yang lain-lain juga gitu salah satunya, jadi nggak boleh ketergantungan ke satu. Nah ini yang aku maksud, kalau masalah dan ngomongin bisnis, quality itu tuh bukan cuman berdasarkan si produknya Betul. aja, tapi mulai dari servisnya, Betul, personal service. approachingnya, Betul. dan lain-lainnya tuh sampai sekecil kayak komunikasi kita dengan orang lain tuh emang Betul, harus sangat bagus ya quality-nya. Detail-detail yang justru orang lain mungkin dianggap tidak penting, itu harusnya kita lirik, dan kita kayak ini mungkin hal kecil ini bisa jadi hal yang besar gitu. Ibarat kayak kita, yaudah kita kenal misalnya sama orang gudangnya, kita cari, kita misalnya kayak gini baik, misalnya sekali-kali kita kirimin lah. Kadang kan orang gudang misalnya kekurangan atau konsumsinya atau gimana, kita kasih lah gitu, atau enggak kayak apalah kalau misalnya rokok atau apa gitu ya. Nah itu mereka juga kayak oh enak ya suppliernya ini gitu kan, kita juga tahu ya capeknya kerja itu juga kayak gimana gitu kan, itu saling pengertian, dan mereka pun pasti akan ngasih feedback yang baik buat kita gitu. Intinya treatmentnya harus baik lah itu untuk ke klien itu, mulai dari meetingnya apanya segala macam kita siapkan dengan baik gitu. Itu yang perlu tuh itu banget gitu. Oke, itu hukum tebar tuai tadi ya. Tuai tadi itu nggak selain di tumbuhan, di klien juga, di petani juga, Di itu diri penting. kita juga. Di diri kita juga betul. Oke deh. Nah mungkin ini adalah salah satu pertanyaan terakhir dari aku kali ya Kak. Karena kan sekarang tuh banyak banget Gen Z yang dia tuh bingung, dia tuh kayak aduh gue tuh malas banget untuk kerja kantoran. Ini riset tuh sering banget bilang kayak Gen Z tuh malas banget untuk kerja kantoran, mending kerja yang liburnya banyak tapi gajinya sedikit dibandingkan ya itulah banyak lah statement karena mereka Gen Z. mentingin mental health-nya juga kan. Nah berarti kan salah satu caranya adalah kita membuat bisnis. Kalau kita mau seenaknya kasarnya kerja, ya kita bikin kerjaan kita sendiri. Betul. Kasih dong Kak sedikit motivasi nih untuk Gen Z yang kayak masih takut untuk memulai bisnis. Oke, sebenarnya mah aku mau disclaimer dulu ya, sebenarnya buat Gen Z yang pengen bisnis sebenarnya kalau misalnya mencarinya mental health itu nggak akan dapat, karena pasti akan kena juga. Iya. Tekanan tuh tiap hari nggak bisa tidur tuh pasti ada gitu. Dan Gen Z tuh biasanya bermasalah dengan itu. Cuman kalau buat Gen Z yang pengen mulai bisnis, kalian harus mulai dulu aja, jangan terlalu tahu akan bisnis itu kalian mau ngapain. Di bisnis plan-nya harus kayak gini itu menurut aku nggak akan kepake, karena lapangan beda coy. Betul. Lapangan beda. Lapangan itu beda sama teori. Teori itu bisa kalian aplikasikan ketika kalian misalnya tuh dari buat ke klien atau kayak meeting segala itu negosiasi, itu kepake banget teori-teori kayak gitu. Tapi untuk praktek ke lapangan, kalian terjun ke lapangan, kita kan nggak tahu orang baik mana, orang jahat mana gitu kan, itu nggak akan kepake. Itu gimana, itu mah insting kalian gitu, dan insting itu perlu dipertajam dengan adanya kalian terus belajar gitu, mau nggak mau. Jadi buat Gen Z yang mau bisnis, mulai dulu aja, nggak usah tahu banyak hal, yang penting jalanin dulu aja. Karena kalau kalian terlalu banyak tahu, nanti blunder sendiri gitu, karena ngerasa kayak gue udah tahu ini, akhirnya kayak salah ngambil keputusan. Dan akhirnya buat mereka juga kayak gue kayaknya nggak mau lanjutin bisnis ini. Jadi step by stepnya lakuin dulu aja. Masalah nanti untung ruginya nggak usah dipikirin dulu, karena nanti itu mah bonus lah buat kalian sebenarnya. Iya. Belum juga dimulai udah mikirin nanti. Aduh ntar gue rugi segini, gue rugi segitu. Jangan kayak gitu, karena itu mah bonus lah gitu. Karena kalau seorang pemimpin sebagai owner gitu segala macam gitu ya, ketika kita udah bisnis gitu, sebenarnya itu bukan untuk memperkaya diri sebenarnya. Karena ketika kita misal mau menaikkan jabatan seorang karyawan, misal dari CEO ke CEO lah gitu ya, kita sebenarnya itu mempertaruhkan kekayaan kita, karena kan kita nggak tahu semaksimal apa dia akan bekerja sebagai CEO. Jadi kalian jangan berharap bahwa kalian gue bakal dapat duit, itu nanti kalau kalian memang udah sustain gitu bisnisnya, itu bonus banget di akhir gitu. Jadi kalau kalian pengen dapat bonus itu, kalian harus udah terima dengan capeknya, dengan lelahnya, nggak bisa tidurnya, dengan rasa sakitnya kalian terima kayak gitu. Dinikmatinnya nanti suatu saat. Betul. Jadi sekarang bisnis itu bukan tergantung
untungnya seberapa Betul. banyak, tapi berhasil atau tidaknya kita Betul. nge-develop bisnis ini Betul, gitu. karena kita juga harus ngitung usaha kita memang udah sebanding dengan apa yang nanti kita akan hasilkan gitu. Iya. Kalau usaha kitanya banyak, kita insya Allah bonusnya juga pasti banyak gitu. Itulah utamakan usaha, Gen Z ya, tolong lah, jangan Iya. kamu pengen jadi orang kaya tapi kamu rebahan terus. Gimana mau jadi orang kayanya, Gen Z? Sebenarnya lebih enak sekarang Gen Z ya, apalagi udah banyak ditopang sama teknologi gitu Iya. ya. Kayak kalian lah, cobalah kalian manfaatkan AI itu gitu kan, itu bisa belajar banyak banget. Kalau dulu aku mungkin lebih banyak baca buku ya kalau pengen ngeliatin bisnis. Kalau sekarang manfaatin AI, kalian pasti lebih cepat. Itu AI untuk dipakai belajar, Iya. bukan untuk dipakai aneh-aneh. Ya kan? Oke Iya, deh. Kakak terima kasih banyak sudah Makasih main-main banyak ke sini. juga. Terima kasih juga buat insight-nya yang benar-benar keren banget. Yang bikin gue tuh ngerasa kayak, aduh, gue mau bisnis apa ya abis ini? Langsung kepikiran ya. Langsung kepikiran ya. Yang penting mulai aja dulu. Betul. Dan 3 pilar tadi ya, kayak konsisten, keyakinan sama komitmen itu ya. 3K itu yang harus 3K, dipertahankan ya. Betul. Oke, kakak boleh terakhir dipromosiin dong. Kalau mau Boleh. beli ini ada di mana? Kalau mau beli Kailan Crispy itu ada di e-commerce, di TikTok Shop juga ada. Kita ada direct by WA juga kalau yang misalnya tuh butuh B2B gitu ya. Harganya start from 10.000 aja. 10.000 aja. Itu 10.000 Instagramnya ada di Ada di Kailan Crispy. Kailan Crispy. Kailan Crispy. Kailan Gitu. Crispy. Tapi kalau misalnya mau yang mentahannya, Boleh di Daun Desa. Daun Desa. Itu cek aja langsung Instagramnya, nanti bakal kita taruh juga. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Kak Eka. Terima kasih banyak juga sudah Sorry, diundang. kalau Semuanya misalnya ada senang kurang-kurangnya, banget. karena saya belajar juga, sama-sama belajar di sini tentang Sama-sama. bisnis. Siapa tahu dari program MBU ini tuh endingnya Dara juga emang tetap butuh duit. Oke deh. Dan buat kamu juga jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya YouTube kita, karena banyak banget program-program, banyak banget juga video-video yang bisa kamu tonton, yang ini tuh videonya insightful banget kalau kata Gen Z ya. Oke, jangan lupa juga di follow Instagramnya Daun Desa dan juga Kailan Crispy. Kailan Sampai Crispy. bertemu di MBU selanjutnya, karena Gen Z memang butuh uang.